Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama kami di acara Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling hits bersama Bawaslu Kota Tegal. Perkenalkan, saya Krisna Aditya Siswoyo yang akan memandu jalannya talkshow hari ini. Sahabat Bawaslu, Ngopi Pahit kali ini saya ditemani oleh Kak Niken Sari Dewi. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik, Kak Krisna. Oke, beliau adalah staf penyelesaian sengketa Bawaslu Kota Tegal. Baik, Kak Niken, disapa dulu nih Bawaslu, sahabat Bawaslu yang sedang menonton. Halo sahabat Bawaslu, selamat menikmati podcast kita kali ini ya. Oke, Kak Niken, untuk kegiatan Ngopi Pahit hari ini bertema mengenal lebih dekat divisi penyelesaian sengketa pada tahap pemilihan oleh Bawaslu. Betul, Kak Niken? Ya, betul Kak Krisna. Oke, pastinya sahabat Bawaslu ingin tahu bagaimana divisi penyelesaian sengketa di Bawaslu yang nanti akan dijelaskan secara detail oleh narasumber kita, yaitu Kak Niken Sari Dewi. Baik Kak, mungkin saya ada beberapa pertanyaan ya Kak ya, supaya juga sahabat Bawaslu dan teman-teman masyarakat luas secara umum itu mengenal apa sih divisi penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Kota dan apa sih fungsinya. Baik Kak, saya mau menanyakan nih Kak, kewenangan lembaga Bawaslu dalam menangani penyelesaian sengketa pada tahap pemilihan dan apa sih dasar hukumnya, Kak Niken? Ya. Silahkan Kak. Saya bisa coba dijelaskan. untuk menjawab ya Kak Krisna. Siap, Kak Niken. Bawaslu itu mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa baik dalam tahap pemilihan maupun tahap pemilu. Tapi yang kita bahas untuk podcast kali ini yang tahap pemilihan ya Kak Krisna. Oke. Pada tahap pemilihan dasar hukumnya itu ada di Perbawaslu atau Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Kemudian ada di pasal 9 Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penyelesaian sengketa pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan Bawaslu Kabupaten Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa pada pemilihan bupati dan wakil bupati maupun pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Seperti itu Kak Krisna. Oke, baik Kak Niken, berarti memang ada perbedaan antara Bawaslu berjenjang ya, dalam arti Bawaslu Provinsi itu dapat menangani penyelesaian sengketa gubernur dan wakil gubernur, sedangkan di tingkat kabupaten kota itu menyelesaikan penyelesaian sengketa
bupati, wakil bupati, wali kota, serta wakil wali kota gitu ya. Ya, betul Kak Krisna. Oke, baik Bu Niken, supaya sahabat Bawaslu juga mengetahuinya ya Bu. Terus bentuk kewenangan Kak Niken, bentuk kewenangan dalam penyelesaian sengketa itu seperti apa Kak Niken? Jadi Bawaslu ini dapat menyelenggarakan penyelesaian sengketa yaitu dalam bentuk musyawarah, baik musyawarah tertutup maupun musyawarah terbuka. Dan dalam hal ini Bawaslu ini menjadi pihak yang netral. Jadi tidak ada keberpihakan Bawaslu pada pihak yang satu maupun pada pihak yang lainnya. Seperti itu. Berarti memang benar-benar tidak berpihak sama sekali ya, Bu Niken ya. Memang harus netral ya, seperti itu ya. Berarti memang ada musyawarah tertutup dan ada musyawarah terbuka ya. Berarti ada perbedaan gitu ya, Kak Niken. Baik Kak Niken, dalam penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh Bawaslu, siapa saja sih pihaknya Kak Niken? Bisa dijelaskan Kak? Para pihaknya itu ada pemohon, termohon, dan Bawaslu itu sendiri. Oh gitu. Nah, untuk lebih detail terkait subjeknya itu kan tadi ada pemohon, termohon, dan Bawaslu ya. Kita minta dijelaskan nih lebih detail terkait subjek dari pemohon dan termohon itu sendiri Kak Niken. Nah, subjeknya itu tergantung dari objek sengketa yang dilaporkan ke Bawaslu, Kak. Oke. Jadi pemohonnya itu siapa dan termohonnya itu siapa itu tergantung objek yang dilaporkan. Baik. Saya coba jabarkan sedikit ya, Kak. Ya, silakan. Jadi jika objek sengketa yang dilaporkan itu berupa berita acara atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU provinsi, kabupaten maupun kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung, maka pemohonnya itu bakal pasangan calon atau pasangan calon dan mereka dapat diwakili atau didampingi oleh kuasa hukum nih, tapi berdasarkan surat kuasa khusus. Oke. Kemudian termohonnya karena objek sengketa yang dilaporkan itu berupa berita acara atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, maka termohonnya adalah KPU provinsi, kabupaten atau kota, tergantung dari wilayahnya, dan ini termasuk dalam PSPP. Apa itu PSPP? PSPP itu penyelesaian sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Oke. Kemudian yang kedua ini, jika objek sengketanya itu yang dilaporkan berupa kerugian atas tindakan peserta lainnya yang menyebabkan hak peserta tersebut dirugikan secara langsung, maka pemohonnya adalah bakal pasangan calon atau pasangan calon dan mereka dapat diwakili oleh tim kampanye yang namanya masuk ke dalam SK tim kampanye yang telah dilaporkan ke KPU provinsi, kabupaten, atau kota. Dan karena objek sengketanya itu berupa kerugian atas tindakan peserta lainnya, maka termohonnya adalah peserta pemilihan lainnya. Dan ini termasuk ke dalam PSAP. PSAP itu penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan dengan peserta pemilihan lainnya. Dan PSAP ini diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Seperti itu Kak Krisna. Oke Kak Niken, ini menarik ya, ada dua istilah yang berbeda. Ya. Yaitu PSPP ya, tadi apa? Penyelesaian sengketa antar penyelenggara pemilu, dan PSAP, penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Iya. Itu ada dua ya, ada perbedaan ya. Oke Kak Niken, ini ada yang menarik nih. Tadi itu disebutkan ada PSPP, penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dengan penyelenggara, sama PSAP ya, penyelesaian sengketa antar peserta. Nah, dalam PSAP atau mungkin
siapa sih Panwaslu Kecamatan dan apakah mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan PSAP tersebut, Kak? Tadi kan ada yang itu ya, Iya. PSPP sama PSAP. Iya. Mungkin bisa dijelaskan di PSAP-nya, Kak. Iya. PSAP ini kan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan. Mm-mm. Nah, ini itu diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan, bukan diselesaikan oleh Bawaslu, tapi tetap Bawaslu melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan ini dibentuk oleh Bawaslu melalui Perbawaslu nomor 4 tahun 2022. Kemudian kewenangan Panwaslu Kecamatan ini fokusnya pada pasal 62 ayat 3 Perbawaslu nomor 2 tahun 2020, dan mereka dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan itu melalui mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian setiap langkah yang diambil oleh Panwaslu Kecamatan ini harus berkoordinasi dulu dengan Bawaslu Kabupaten Kota yang memberi mandat. Jadi tetap ada kontrol dari Bawaslu itu sendiri dari awal sampai dengan akhir. Seperti itu, Kak Krisna. Oke, baik, Kak. Berarti memang sistem bekerjanya Panwaslu Kecamatan itu memang harus ada mandat ya. Iya. Jadi mandat itu seperti untuk menggerakkan bahwa Panwaslu Kecamatan itu dapat bekerja seperti itu ya. Iya. Baik, Kak Niken, ada yang menarik juga di PSAP nih. Kita kan belum tahu nih PSAP itu bagaimana cara penyelesaiannya. Mungkin Kak Niken bisa memberikan beberapa contoh kasus. Ya, contoh kasus pada penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan atau PSAP. Ya. Monggo, Kak Niken. Saya kasih satu contoh aja ya, Mas. Ya, Ya. beberapa contoh juga nggak apa-apa, Kak Niken. Jadi misal ini ada 3 pasangan calon nih. Ini karena kita di Kota Tegal, misal ada 3 pasangan calon wali kota Tegal. Misal calon A, B, dan C. Dan saya kasih contoh di tahap kampanye, karena paling sering nih PSAP ini ada di tahap kampanye. Jadi misalnya calon A merasa dirugikan atas tindakan dari calon C, karena calon C ini menutupi baliho atau gambar calon A. Maka calon A ini dapat melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kecamatan. Seperti itu, Kak Krisna. Baik, berarti contoh kasusnya sederhananya seperti itu ya, Iya. Kak, bahwa jika memang ada 3 calon, bahkan mungkin 5 calon ya, berarti kan bisa dikatakan bahwa PSAP itu bisa lebih ditangani itu di masa-masa tahap kampanye mungkin Iya. ya, karena memang di situ kan banyak alat-alat peraga kampanye yang mungkin bisa menjadi potensi terjadinya sengketa antar peserta pemilu ya, Kak ya. Oke, Kak, cukup menarik juga ya. Jadi kita semua juga bisa mengetahui terkait penyelesaian sengketa dalam kelembagaan. Nah, kita kembali lagi, Kak. Ada istilah musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka nih. Nah, kita kan belum tahu nih apa sih istilah tersebut. Mungkin Kak Niken bisa memberikan pencerahan ya, Kak ya, yang dimaksud musyawarah tertutup, Kak Niken, supaya sahabat Bawaslu dan masyarakat secara umum itu mengetahui terkait musyawarah tertutup itu. Ya. Silahkan, Kak Niken. Dalam PSPP itu ada musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Nah, musyawarah tertutup ini merupakan proses awal penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh Bawaslu dengan cara mempertemukan para pihak, baik itu pihak pemohon maupun pihak termohon. Dan
dipertemukannya itu dalam ruangan khusus dan tertutup bagi umum. Jadi di dalam ruangan tersebut hanya orang-orang yang berkepentingan saja dalam musyawarah tertutup. Kemudian Bawaslu itu sendiri juga sebagai pihak yang netral dan sebagai mediator yang hanya memfasilitasi kesepakatan kedua belah pihak, serta menciptakan win-win solution bagi kedua belah pihak. Jika tidak menemukan win-win solution, maka artinya ada pihak yang dirugikan ya Kak Krisna. Maka musyawarah tersebut akan dilanjutkan ke musyawarah terbuka. Jadi secara singkat musyawarah tertutup itu adalah sama dengan mediasi. Seperti itu Kak. Oke, baik Kak Niken. Berarti musyawarah tertutup itu memang sifatnya rahasia ya? Iya. Kak Niken ya. Jadi tidak bisa setiap orang itu mengetahui di musyawarah tertutup ya, Kak. Iya. Oke, Kak Niken, itu tadi terkait musyawarah tertutup atau yang bisa dikatakan atau sama dengan mediasi ya. Nah, selain musyawarah tertutup, tadi Kak Niken itu sempat menyebutkan terkait musyawarah terbuka, Kak Niken. Nah, lebih detailnya itu bagaimana sih Kak Niken musyawarah terbuka itu? Silahkan Kak. Nah, musyawarah terbuka ini berbeda ya dengan musyawarah tertutup. Musyawarah terbuka ini merupakan proses lanjutan dari penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh Bawaslu setelah melewati musyawarah tertutup. Jadi musyawarah tertutup itu dilaksanakan terlebih dahulu. Jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akan dilanjutkan ke musyawarah terbuka. Dan pelaksanaan dari musyawarah terbuka ini itu bersifat formal karena ada proses persidangannya, ada proses pembuktiannya, dan penarikan kesimpulan di dalamnya. Jadi dalam musyawarah terbuka, Bawaslu masih sebagai pihak yang netral. Namun keputusan yang diambil oleh Bawaslu harus didasarkan dari bukti-bukti yang disajikan oleh pihak pemohon maupun pihak termohon pada saat musyawarah terbuka dilaksanakan. Selain itu, musyawarah terbuka ini keputusannya itu dihasilkan dari bukti-bukti yang disajikan tadi dan keputusannya itu bersifat mengikat, yaitu keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Jadi keputusan ini mengapa bersifat mengikat? Artinya bersifat final. Tidak ada lagi upaya hukum lainnya sehingga keputusan yang dibuat oleh Bawaslu harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, baik itu pihak pemohon maupun pihak termohon yang bersengketa. Kemudian karena musyawarah terbuka ini bersifat terbuka, dibuka untuk umum, artinya proses penyelesaian sengketa ini proses persidangan dan hasil keputusan dari prosesnya dapat diakses oleh publik. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum untuk menjamin transparansi dan keadilan. Jadi secara singkat, musyawarah terbuka ini sama dengan adjudikasi. Oke, baik Kak Niken, berarti seperti acara persidangan ya? Iya. Lebih mungkin Bawaslu itu bisa menjadi seperti pengadilannya pemilihan umum gitu ya. Seperti itu, Kak. Mantap sekali Kak, memang lembaga yang luar biasa ya bisa menjadi pengadilannya untuk pemilihan umum. Oke, Kak Niken, terima kasih tadi sudah dijelaskan nih antara musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Nah, di sini saya ingin mengajukan pertanyaan nih tentang permohonan penyelesaian sengketa. Nah, itu pengajuannya itu bagaimana, Kak Niken? Apakah bisa secara online
ataupun mungkin offline Kak Niken? Ya. Pengajuan permohonan ini dapat dilakukan secara online maupun offline. Bisa keduanya ya Kak Krisna. Oke, Jadi saya coba jelaskan untuk permohonan secara offline dulu. baik. Permohonan secara offline ini permohonan yang disampaikan secara langsung kepada Bawaslu, disampaikan. Jadi pemohon ini datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian nanti proses permohonannya akan dilayani oleh petugas penerima permohonan. Oke. Namun perlu diingat bahwa permohonan ini diajukan paling lama 3 hari sejak terhitungnya keputusan dan atau berita acara dari KPU Provinsi, Kabupaten atau Kota yang ditetapkan. Dan waktunya itu juga berbeda Kak Krisna. Jadi karena kita membuka permohonannya itu paling lama 3 hari kerja, jadi hari pertama dan kedua itu pelayanannya dibuka pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore. Dan hari ketiga pelayanannya dibuka pukul 8 sampai dengan pukul 23.59 atau pukul 00 ya, waktu setempat. Oke Kak, saya jeda sebentar. Di sini kan ada usia ya, berarti ya paling lama itu kan usianya 3 hari nih. 3 hari kalender atau kerja Kak? 3 hari kerja. Oke, 3 hari kerja Kak. Terus gini Kak, ini misal ya Kak ya, KPU itu mengeluarkan objek sengketa ya, yang tadi dibahas di awal kan. Sengketa itu dikarenakan adanya objek. Nah, misal kalau objek sengketanya itu dikeluarkan pada hari Sabtu, itu bagaimana Kak? Apakah nanti penghitungannya mengayun di hari kerja berikutnya atau tetap di hari itu juga Kak? Jadi kalau misalnya berita acara atau surat keputusan itu dikeluarkan pada hari Sabtu, maka bisa disampaikan hari pertamanya itu di hari Seninnya. Karena kan pakainya 3 hari kerja ya. 3 hari kerja ya, berarti memang. Jadi Senin, Selasa, dan terakhir hari Rabu. Oke, berarti untuk hari libur itu tidak dihitung ya, termasuk hari libur nasional ya, hari besar-besar lainnya ya. Oke, baik Kak Niken, silahkan dilanjut, barangkali ada yang mau disampaikan kembali. Ya. Selanjutnya permohonan secara online ya. Permohonan secara online ini disampaikan melalui laman SIPS dari Bawaslu Kabupaten Kota, yaitu Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Tahapannya diawali dengan pengisian data pendaftaran akut pada laman SIPS untuk mendaftarkan akses pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan. Kemudian, pengajuan permohonan dan pengunggahan dokumen permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut menggunakan akses yang telah dikirimkan melalui surat elektronik pemohon yang didaftarkan dalam laman SIPS. Kemudian setelah selesai, pemohon akan mendapatkan tanda terima elektronik sebagai tanda bukti telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan secara tidak langsung. Jadi, jika diperlukan untuk melengkapi dokumen secara langsung, maka akan berlaku mutatis mutandis. Artinya itu jika ada penyesuaian atau perubahan dokumen yang kurang lengkap di pengunggahan yang telah diunggah oleh pemohon, maka akan dilakukan penyesuaian atau perubahan seperlunya saja, Kak Krisna. Oke, karena sifatnya mutatis mutandis ya, jadi memang jika memang ada keperluan atau penyesuaian dokumen itu hanya dilakukan seperlunya saja ya. Baik sahabat Bawaslu, dalam penyampaian tersebut ternyata bisa secara offline datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Kota atau lewat online ya, dengan sistem
sistem SIPS tadi ya. Di halaman SIPS. Oke. Berarti itu kalau online juga harus mengupload file dokumennya ya Kak ya. Iya, Oke, berarti nanti setelah file dokumen uploadan yang di online itu sudah masuk ke kabupaten kota juga petugas akan memprint outkan itu ya. betul. Oke, berarti kalaupun nanti ada yang kurang lengkap atau mungkin ada yang belum sesuai juga nanti pemohon bisa diberitahukan secara langsung ya, Kak. Betul. Oke, baik Kak Niken, terima kasih nih atas penjelasan tadi tentang online dan offline-nya pengajuan permohonan penyelesaian sengketa. Nah, terus apa saja sih Kak proses yang dilakukan oleh Bawaslu dari awal menerima permohonan sampai dengan terjadinya musyawarah tertutup dan atau sampai dengan musyawarah terbuka, Kak Niken? Nah, prosesnya itu cukup panjang ya. Apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu? Jadi diawali dengan menyusun surat keputusan petugas penerima permohonan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Kasek atau Korsek atau Kepala Sekretariat atau Koordinator Sekretariat di kabupaten kota masing-masing ya. Kemudian petugas penerima permohonan penyelesaian sengketa merupakan hasil koordinasi antara Kasek atau Korsek itu tadi dengan koordinator divisi atau Kordiv yang membidangi penyelesaian sengketa. Kemudian pada saat menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, maka petugas penerima permohonan akan membantu kelengkapan dari syarat formil maupun syarat material dari permohonan. Contohnya seperti formulir model PSP 1, itu formulir permohonan penyelesaian sengketa. Oke. Kemudian ada KTP. Berarti untuk formulir bisa didapatkan di kantor Bawaslu Iya. kabupaten kota masing-masing ya Kak Iya. ya? Oke. Kemudian ada KTP, objek sengketa pemilihan, alat bukti, dan alat buktinya itu juga dicantumkan ke dalam daftar alat bukti. Oke. Kemudian petugas penerima permohonan menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota dan Kasek atau Kosek Kabupaten Kota Bawaslu masing-masing. Kemudian pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota melaksanakan pleno untuk menyusun SK pimpinan atau majelis musyawarah yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kota dan menyusun SK panitia musyawarah penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Kasek atau Korsek. Dan panitia musyawarah ini merupakan hasil koordinasi antara Kasek atau Korsek dengan Kordiv yang membidangi penyelesaian sengketa. Selanjutnya, melaksanakan pleno dengan agenda menyusun jadwal musyawarah sesuai dengan formulir model PSP 12 yang kemudian akan dibantu oleh panitia musyawarah penyelesaian sengketa untuk ditempel nih Kak di papan pengumuman kantor Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota serta laman resmi Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota. Berarti memang harus dipublikasikan Ya, Kak ya? harus dipublikasikan. Kemudian panitia musyawarah ini bertugas menyiapkan dan menyampaikan surat panggilan musyawarah terbuka maupun musyawarah tertutup beserta jadwalnya. Jadi tidak hanya surat panggilannya saja atau undangan, tetapi juga mencantumkan jadwal dari musyawarah terbuka, tertutup maupun terbuka. Kemudian menyiapkan sarana dan prasarana musyawarah tertutup maupun terbuka, kemudian mengkonfirmasi kehadiran dari para pihak dan memberikan dukungan administrasi, operasional, pendokumentasian dan sebagainya yang menunjang jalannya pelaksanaan musyawarah tersebut. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih atas penjelasannya dan memang cukup panjang ya Iya. Kak Niken. Persiapannya memang
persiapan yang luar biasa dan tidak main-main ternyata ya penyelesaian sengketa ini. Oke, baik Kak Niken, terakhir nih Kak Niken, jika memang ingin tahu lebih dalam terkait penyelesaian sengketa pemilihan, itu bisa mencari informasinya di mana Kak Niken? Oh, ya. Jadi sahabat Bawaslu yang ingin tahu lebih lengkapnya terkait penyelesaian sengketa pemilihan, sahabat Bawaslu bisa membaca Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Dan ada di keputusan Bawaslu nomor 0419 K.Bawaslu PM 0700 7 Romawi tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Oke Kak Niken, cukup informatif ya. Jadi teman-teman atau sahabat Bawaslu bahkan masyarakat secara pada umumnya, kalau memang ingin tahu lebih lengkapnya bisa membaca peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan ya Kak Niken ya. Dan bisa mencari petunjuk teknis tentang penyelesaian sengketa pemilihan dengan nomor tadi yang Kak Niken sebutkan. Itu bisa googling lah di internet ya untuk sahabat Bawaslu ya Kak Niken. Oke Kak Niken, lengkap sudah informasi yang telah diberikan oleh Kak Niken ya sahabat Bawaslu ya. Terima kasih Kak Niken atas waktunya. Semoga informasi yang disampaikan oleh Kak Niken itu cukup bermanfaat untuk sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Dan sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan atau mungkin kalau ada pertanyaan bisa komentar di kolom komentar. Baik Kak Niken, sudah di penghujung acara podcast hari ini nih. Saya Krisna Aditya Siswoyo bersama tim pamit undur diri. Kami mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sebelum kita tutup nih, ada tagline kebanggaan lembaga kita. Siap Kak Niken? Siap. Oke, 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bye bye, sampai jumpa. Terima kasih, next episode.